Oke, jadi kita mulai. Saya izin share slide saya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat ya. Sudah. Suara saya jelas. Jelas, Bu. Jelas. Oke, baik. Kita mulai. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qaul. Semoga materi ini bisa sampai di sana dan kalian mengerti dan paham ya. Ini adalah materi pertama awal, sehingga saya membawa kontrak perkuliahan terlebih dahulu, tetapi tidak semua yang saya jelaskan karena ini adalah tidak non reguler, jadi beda dengan yang kontrak perkuliahan pada regulernya. Tetapi yang sama adalah dosen pengampu sama, yaitu terdiri dari 3 orang, 3 dosen. Mudiawati Kamarudin itu saya, kemudian akan membawa materi dari hari Jumat pertama ini dengan Jumat kedua. Ya, kemudian Jumat ketiga dan Jumat keempat itu sesuai dengan schedule-nya akan dibawakan oleh Dr. M. Erna ya, Dr. Erna Lestari. Nah, nanti saya berikan kontak beliau pada si penanggung jawab Mas Jidan ya. Nanti saya kirimkan kontak beliau. Kemudian Ibu Dr. Maya akan melanjutkan materinya pada Jumat ke-5 sampai ke-7 ya. Jadi materi saya dan Dr. Erna itu untuk UTS, sedangkan Ibu Dr. Maya untuk UAS ya. Nah, ini semester dengan beban kreditnya itu beda ya, dengan waktunya beda. Jadi yang saya jelaskan cuma yang samanya saja. Ini lewati saja. Nah, ini materi kuliah sebenarnya, tetapi nanti akan kita sesuaikan ya. Nah, deskripsi mata kuliah ini membahas tentang patofisiologi organ yang disebabkan oleh gangguan metabolisme dan hemostasis ya. Jadi terkait dengan penyakit yang disebabkan karena ada gangguan ketidakseimbangan dalam tubuh dan juga adanya gangguan metabolisme. Nah, tujuan mata kuliah itu nanti akan ada setiap per materi per topik, tetapi secara umum diharapkan peserta didik memahami gejala yang disebabkan oleh gangguan metabolisme. Oke. Kemudian selain itu ya gangguan metabolisme berupa protein, lemak, karbohidrat, elektrolit, gangguan fungsi hati, ginjal dan cairan tubuh ya. Nah, kegiatan belajar mengajar ini merupakan kuliah online lewat Zoom. Kemudian biasanya ada diskusi, ada penugasan. Kalau ada waktu mungkin bisa diberikan, tapi kalau tidak ada waktu ya kita mendengarkan saja materi yang diberikan dan mohon kalian bisa mendengar dengan baik dan memahaminya. Jika tidak mengerti, mohon bertanya ya. Jangan dibiarkan lewat saja. Oke. Nah, siap, sudah ya. Ini untuk metode penilaian itu kami susun seperti ini. Ada persenan masing-masing, tetapi karena ini adalah kelas yang khusus, jadi kami tidak bisa terapkan semaksimalnya persenan-persenan yang ada di sini. Karena ada penugasan, ada diskusi, ada presentasi dari mahasiswa, itu kami tiadakan karena kelasnya khusus ya. Nah, kriteria penilaian seperti ini umum, ada kalau kalian bisa mengakses link Unimus ini ada ya. Oke, tidak usah ya, kita langsung saja masuk ke pengertian patofisiologi. Nah, apa sih sebenarnya patofisiologi? Sebenarnya kata patofisiologi ini terdiri dari 2 kata ya, yaitu kata patologi. Kata patologi itu satu kata, kemudian fisiologi satu kata. Digabung, dihilangkan logosnya karena sama dengan yang ada di belakang sini, sehingga menjadi patofisiologi ya. Nah, apa sih artinya patologi? Patologi itu studi atau ilmu ya, logi itu ada logos, ilmu tentang sebab dan akibat penyakit. Ya, jadi penyebab penyakit masuk ke patologi.
akibat yang ditimbulkan sehingga adanya penyakit itu masuk ke patologi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang sebab dan akibat penyakit adalah patologi, ya. Nah, kemudian fisiologi. Fisiologi itu ilmu, logos itu ilmu yang mempelajari tentang fisio atau fungsi dari sistem tubuh kita, ya. Karena kita mempelajari tentang fisiologi tubuh manusia, maka diarahkan ke manusia. Jadi ilmu yang mempelajari bagaimana sih sistem fungsi tubuh kita itu. Nah, setelah digabung dengan patologi, maka akan terjadilah serapan menjadi patofisiologi, yang artinya tidak jauh-jauh dari arti sesungguhnya, ya. Artinya arti dari dua kata ini terserap menjadi suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana penyakit itu bisa mempengaruhi fungsi tubuh kita, ya. Jadi ini perlu kalian pahami, kalau perlu di screenshot dan dibaca lagi supaya paham apa yang kita pelajari berikutnya. Ya, jadi patofisiologi itu kita mempelajari bagaimana sih penyakit itu bisa mempengaruhi sistem atau fungsi yang ada di dalam tubuh kita, ya. Jadi ada satu yang terkena, maka yang lain, organ yang lain akan terganggu, ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke gangguan sirkulasi darah, ya. Gangguan sirkulasi darah itu tujuan pembelajarannya untuk mengetahui gangguan apa saja yang terjadi pada sirkulasi darah, ya. Jadi kita akan pelajari apa sih penyebab gangguan apa saja yang menyebabkan pada sirkulasi darah kita. Bagaimana kompetensi targetnya? Kita harus tahu definisi gangguan itu, kemudian kita harus tahu menjelaskan bagaimana jenis gangguan sirkulasi darahnya, ya. Nah, kita masuk ke definisi. Apa itu gangguan sirkulasi darah? Nah, jadi karena namanya gangguan berarti ini ada pengkondisian, ya. Jadi kondisi ketidaklancaran peredaran darah seseorang akibat adanya gangguan pada organ-organ tertentu yang terkait dengan sirkulasi darah tentunya. Nah, organ apa yang terkait dengan sirkulasi darah? Yaitu organ jantung dan pembuluh darah. Jadi, kalau dua organ ini terganggu, maka akan terjadi suatu ketidakseimbangan pada organ atau jaringan yang lainnya, ya. Nah, jadi definisinya sudah tahu bahwa gangguan sirkulasi darah adalah kondisi ketidaklancaran peredaran darah seseorang akibat gangguan pada jantung dan pembuluh darah, ya. Nah, beberapa faktor penyebabnya yaitu pertama ada plak atau rheumatus, ya. Plak itu yang ada pada pembuluh darah ya, sehingga menyebabkan pembuluh darah tidak lancar, ya. Kemudian terjadinya kekentalan darah yang tinggi. Nah, kalau bayangkan kalau kekentalan darah itu terjadi pada tubuh kita, maka akan terjadi kram-kram di bagian-bagian tubuh kita, ya, kram yang tidak mengenakan, ya. Nah, itu karena adanya kekentalan darah yang menyebabkan darah itu tidak lancar dalam mengedarkan fungsinya ke organ lain atau ke jaringan lain yang membutuhkan zat nutrisi atau oksigen dari darah tersebut. Nah, yang ketiga faktor penyebabnya adalah berkurangnya elastisitas dinding pembuluh darah, ya. Jadi terjadi pengurangan elastisitas. Nah, yang biasanya kelompok-kelompok usia atau kelompok yang biasanya risiko terkena penyakit gangguan darah ini adalah karena adanya riwayat keluarga, ya, riwayat keluarga yang terkait dengan penyakit sirkulasi darah. Nah, kemudian penderita yang mempunyai kolesterol tinggi, ya. Nah, kemudian ada juga
orang yang sering mengalami stres. Nah, itu bisa berisiko untuk gangguan pembuluh darah ini. Nah, selain itu juga ada orang-orang yang menderita hipertensi, obesitas, diabetes mellitus, kemudian yang perokok, atau peminum alkohol, juga yang jarang berolahraga. Nah, ini yang biasanya paling mudah terkena penyakit ini, ya. Jadi kalau ada di antara kalian berada di kelompok 8 besar ini, maka segeralah untuk mengubah pola hidup kita, ya, supaya menghindari hal-hal ini yang terjadi. Karena kalau jantung itu tidak bilang-bilang dia menyerang, langsung saja menyerang. Kalau misalnya sudah saatnya dia langsung menyerang tanpa ada gejala lain. Nah, ini yang biasanya orang meninggal mendadak, ya. Nah, tetapi sebelum kita mengalami hal itu, kita kenali penyebab-penyebabnya, kemudian kita perbaiki style hidup, pola hidup kita, pola makan kita, kemudian kita bisa terhindar, insya Allah. Kalau Allah menghendaki ya kita terhindar, ya. Nah, apa jenis gangguan sirkulasi darah itu? Di sini ada 3 yang pada hari ini saya sampaikan, yaitu adanya hiperemia, ya, di mana volume darah meningkat dan disertai adanya pelebaran pembuluh darah, ya. Kemudian hiperemia ini ada istilah lainnya, biasa disebut sebagai bendungan atau kongesti. Oke, nah hiperemia keadaan ini juga biasanya terdapat pelimpahan darah pada daerah-daerah tertentu di pembuluh darah, ya. Jadi hiperemia adalah volume darah yang meningkat yang disertai dengan pelebaran pembuluh darah. Istilah lainnya adalah kongesti. Oke. Nah, kelompok hiperemia itu biasanya dibagi atas, ada yang akut, kemudian kronik, ada hiperemia yang aktif, ya. Nah, kalau yang akut biasanya tidak terjadi kongesti yang sangat signifikan, ya. Jadi bendungan darah pada tubuh seseorang itu tidak terjadi perubahan signifikan. Jadi kalau bisa dikatakan tanpa gejala sebenarnya, ya. Kemudian kalau yang kronik itu sudah ada gejala edema, ada pembengkakan di daerah tertentu. Kalau itu kronik berarti sudah lama penderita itu mengalami hiperemia sehingga menyebabkan edema pada beberapa daerah tertentu, ya. Kemudian ada hiperemia aktif, bendungan atau adanya sumbatan yang mengakibatkan adanya arteriol yang mengalami vasodilatasi. Nah, ini disebabkan karena aliran darah ke suatu daerah itu meningkat sehingga terjadilah vasodilatasi pada daerah tersebut. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Apakah saya terlalu cepat? Terlalu cepat, ya? Tidak. Bagaimana? Ada yang bertanya? Silakan. Kenapa? Bu, maaf yang tadi yang istilah kongesti boleh diulang. Oke. Hiperemia tadi, ya, hiperemia itu nama lainnya sebenarnya itu kongesti. Ya, kongesti itu artinya bendungan darah yang terjadi karena adanya volume darah yang meningkat. Ya, jadi nama istilah lainnya dari hiperemia. Oke, Mbak. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kemudian kita lanjut lagi, ya, kalau tidak ada lagi yang bertanya, nanti kalau mau bertanya silakan setelah saja, tidak apa-apa. Kita lanjut ke hiperemia pasif. Hiperemia pasif itu terjadi aliran darah vena yang menurun akibat terjadinya dilatasi. Ya,
Dilatasi itu biasanya terjadi di vena dan kapiler. Nah, ini biasanya orang yang banyak membebani pembuluh darah tertentu sehingga terjadi suatu hipostatik, ya. Artinya apa? Pada saat kita berdiri misalnya banyak berdiri sehingga tekanan terjadi pada suatu daerah tungkai bawah kita, kaki kita. Nah, disitulah terjadi hiperemia pasif ini yang biasa disebut dengan varises. Selain orang yang banyak berdiri, juga orang yang banyak duduk. Nah, itu jadi jangan berlebih-lebihan. Jadi seimbang wasatannya, keseimbangan itu lebih baik. Jadi orang yang banyak duduk juga biasa terjadi varises pada bottom atau pada bagian pantat mereka. Kemudian ada juga yang karena kegemukan. Nah, ini juga bisa menyebabkan hiperemia, ya, varises. Nah, kalau varises ini, kalau hiperemia pasif ini terjadi pada paru, maka pasien itu akan menderita gagal jantung. Ya. Oke. Nah, ini contoh varises. Nah, ini umum yang terjadi pada setiap orang kalau berlebih-lebihan dalam hal berdiri atau berlebih-lebihan dalam duduk. Jadi, kalau kita ya selingi dengan kegiatan yang lain menyebabkan kita bisa berdiri. Kalau kita banyak berdiri, maka selingilah waktu kita untuk bisa berbaring sedikit, beristirahat atau duduk sejenak, ya. Nah, biasanya hiperemia pasif itu terjadi sangat singkat, jadi bisa sembuh, ya. Nah, hal itu terjadi jika rangsangan terhadap arteriol dan vena berhenti, maka sirkulasi itu akan normal kembali. Jadi kalau rangsangan tidak ada pada arteri atau vena kita, tidak ada lagi, maka varises akan hilang. Ya, kalau tidak ada beban yang menyebabkan vena itu tertekan, maka varises bisa hilang, ya, bisa lancar lagi, bisa normal lagi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perdarahan. Nah, perdarahan, apa sih itu perdarahan? Ya, perdarahan itu artinya keluarnya darah dari sistem kardiovaskuler. Jadi darah itu perdarahan artinya mengalir darah bukan pada tempatnya. Nah, jadi keluarnya darah dari sistem kardiovaskuler karena darah itu harus berada di dalam suatu tempat yang disebut dengan pembuluh kardiovaskuler, ya, pembuluhnya, tempat salurannya. Kalau dia keluar dari tempatnya maka disebut perdarahan, ya. Nah, biasanya keluarnya darah ini menimbulkan efek pada jaringan sekitarnya. Seperti terjadi penimbunan darah karena tidak ada saluran untuk keluar. Misalnya dia sudah terlanjur keluar dari pembuluh darah, ya. Kemudian dia pasti terjadi penimbunan di luar di mana dia berada, di mana dia keluar, di situ terjadi penimbunan. Nah, ini akan mengganggu sistem tubuh, ya. Mengapa? Karena tidak segera dialirkan. Nah, biasanya dokter itu melakukan suatu biopsi yang biopsi yang diarahkan pada pembekuan darah untuk darah itu bisa dialirkan lagi. Ya, itu ada alatnya, itu kedokteran yang tahu bagaimana untuk bisa memasukkannya, kemudian menghancurkan darah atau mencairkan darah itu kembali, itu mereka yang ahlinya yang tahu, ya. Kita cuma mempelajari teorinya dan kita harus tahu penyebab dan apa akibatnya, ya. Nah, kemudian ada jenis-jenis perdarahan yang perlu kita ketahui, yaitu perdarahan internal dan eksternal. Nah, kalau internal itu perdarahan yang terjadi di dalam tubuh. Berarti kalau perdarahan eksternal itu apa?
Ada yang tahu? Perdarahan eksternal. Kalau internal itu perdarahan yang terjadi di dalam tubuh. Kalau eksternal? Luar Ya, tubuh. ya berarti lawanannya ya. Nah, perdarahan yang terjadi di luar tubuh. Oke, nah kita lihat bagaimana perdarahan yang terjadi. Kalau perdarahan ini, contoh adalah perdarahan di kulit dan mukosa. Oke, nah ini contohnya adalah perdarahan yang ada timbul di bawah kulit yang bentuknya kecil seperti titik-titik. Titik-titik merah. Titik-titik merah itu biasanya timbul pada kulit kita. Ya, ini yang disebut dengan peteki. Kalau saya tidak tahu kalau bagaimana di sini menyebutkan peteki, kalau kami biasa menyebutkan peteki. Jadi tegas E-nya ya. Jadi ada titik-titik darah yang ada di dalam atau di bawah permuka, di bawah kulit ya, kulit. Muncul kalau seperti ini, contohnya ini ya, lihat ini adalah titik-titik darah yang merah. Nah ini akan terlihat jelas oleh mata telanjang kita, tanpa menggunakan mikroskop kita bisa melihatnya. Nah kemudian yang lainnya adalah ekimosis. Nah, ekimosis ini merupakan perdarahan yang lebih besar dibandingkan dengan yang titik-titik di atas tadi ya. Jadi ekimosis itu lebih besar perdarahannya dibandingkan dengan yang peteki. Nah contohnya adalah ini di gambar sebelah, ini adalah ekimosis yang agak melebar ya, yang normalnya ukuran normalnya itu seperti ini. Nah ini adalah ekimosis. Nah ini ya agak lebih besar dan lebih pada apa namanya tuh warnanya lebih pekat dibandingkan dengan peteki. Ya sudah ya, bisa dibedakan kan? Nah, kemudian ada gangguan yang disebut dengan purpura. Purpura itu merupakan vaskulitis imunoglobulin A. Jadi terjadi suatu gangguan pada imunoglobulin A pada penderita ya. Nah, ini adalah peradangan pembuluh darah kecil di kulit, sendi, usus dan ginjal. Oke. Gejala utamanya itu muncul ruam merah atau ungu pada kulit pasien, penderita, kemudian ada inflamasi atau peradangan, tentunya demam ya, kemudian pembengkakan pada sendi, yang biasanya kita kenal artritis, ada gangguan sistem pencernaan, kemudian gangguan pada ginjal. Nah ini gangguan-gangguan ini satunya hanya karena disebabkan imunoglobulin A-nya yang mengalami vaskulitis, sehingga semua kena, organ-organ yang lain kena efeknya. Ya, jadi ini satu titik yang kurang, efeknya kemana-mana hingga ke ginjal. Nah, peradangan pembuluh darah, jadi karena kaitannya dengan imunoglobulin A, berarti ada hubungannya dengan sistem imun. Ya, jadi kalau misalnya ada soal pertanyaan di antara jawaban di bawah misalnya ya, contoh di antara jawaban di bawah adalah perdarahan yang disebabkan oleh imunoglobulin atau sistem imun kecuali. Nah, jadi kalian sudah tahu kalau yang imunoglobulin A itu biasanya adalah purpura. Purpura. Jadi kalau misalnya option jawabannya ada peteki, ada ekimosis, berarti kalian sudah tahu pilihannya mana, ya. Gitu ya. Ya, jadi purpura ini yang terkait dengan sistem imun tubuh. Yang lainnya tidak dipengaruhi oleh sistem imun. Nah, contoh untuk purpura kalian bisa lihat ini. Ya. Kalau sudah ada tanda seperti ini, maka akan terjadi, kita bisa mendiagnosis ini disebabkan karena sistem imun kita pada IgA itu terganggu, terjadi vaskulitis.
Kemudian yang lainnya, gangguan darah yang lainnya adalah hematoma. Nah, hematoma ini hematoma penimbunan darah dalam jaringan yang ditandai dengan munculnya benjolan atau kulit menjadi warna keunguan. Nah, itu hematoma ya. Nah, penyebabnya karena adanya cedera atau trauma yang terjadi karena kecelakaan, ya, terjatuh, cedera karena tertumbuk, yang biasanya orang-orang itu pada saat kita masih kecil atau bayi itu biasanya tidak sengaja jatuh dari ayunan. Nah, itu bisa menyebabkan cedera permanen. Nah, walaupun tidak terasa selama pada waktu kita mengalami pertumbuhan, tetapi kalau di ronsen, di sinar scan itu akan terlihat bahwa kita pernah jatuh, ada bekasnya, ada jejaknya, ya. Nah, kemudian hematoma ini bisa terjadi pada bagian tubuh manapun, bahkan di bawah kuku kita juga kadang terlihat cedera hematoma ini, ya. Nah, seperti ini hematoma contohnya pasti pernah ada, semua orang bisa melihat hal ini pada tubuhnya masing-masing, ya, karena ini umum terjadi. Oke, tanpa sengaja kita tertumbuk itu tidak sakit, tapi muncul tanda seperti ini, ya. Nah, sekarang bagaimana perdarahan yang terjadi di dalam rongga tubuh. Nah, contohnya adalah hemotorak. Hemotorak itu adalah perdarahan yang terjadi di rongga pleura atau paru-paru kita yang sering dikaitkan dengan trauma tembus toraks atau trauma tumpul yang disertai dengan cedera pada rangka skeletal, ya, tulang paru-paru kita. Nah, kita tahu pleura itu merupakan selaput yang tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru kita. Jadi semua manusia punya pleura. Nah, kadang-kadang pleura ini mengalami gangguan seperti yang diterangkan di atas tadi adalah hemotorak karena ada sesuatu yang merusak jaringan tersebut karena tipisnya dia cepat terganggu. Nah, ini harus hati-hati juga, ya, karena kadang-kadang tertumbuk atau tertinju, orang-orang pemain tinju kan biasa tertinju bagian dadanya itu walaupun tidak sakit tetapi akan terganggu di bagian dalamnya, ya, yaitu pleura itu sangat tipis. Jadi mudah untuk terganggu. Nah, ini yang disebut dengan penyakit hemotorak, ya. Nah, ini karena hang, saya izin stop share dulu, sebentar saya share lagi. Nah, kita lanjutkan, ya. Nah, pleura ini terdiri dari 2 lapisan. Tadi kan dikatakan bahwa lapisan pleura adalah lapisan tipis lapisan tipis ganda yang ada di antara yang menutupi dada. Nah, karena dia ganda, maka pleura itu dibagi atas 2, yaitu pleura dalam yang biasa disebut visceral. Nah, ingat, kalau membaca suatu nama ilmiah itu kita harus ikuti aturannya, ya. Nah, sambil saya ajari, ya. Ini kita baca visceral, bukan visceral. Jadi hati-hati supaya supaya enak kedengarannya. Karena kalau dalam bahasa ilmiah tulisannya cacicu ceco, kita baca kasiku seko. Nah, jadi kalau ketemu C seperti ini, ya, C, berarti kita baca visceral, ya, visceral. Nah, visceral itu merupakan pleura dalam, yaitu lapisan di sebelah paru-paru. Lapisan di sebelah paru-paru, ya. Kemudian ada pleura luar. Pleura luar itu disebut varietal, ya.
Nah, yaitu lapisan yang melapisi dinding dada. Ya, lapisan yang melapisi dinding dada. Nah, area yang terdapat di antara dua lapisan ini disebut rongga pleura. Jadi ini kan lapisan tipis ya yang melapisi sebelah paru-paru. Lapisan di sebelah paru-paru. Ini dia ya, kita lihat ya. Ini kan ada di pleura ada dua lapis. Ada visceral. Nah, itu yang lapisan di sebelahnya paru-paru. Ini kalau dibuat gambar lagi, kalau aslinya, bentar ya. Ini ada lapisan atas paru-paru yang menutupi paru-paru ini. Ya, ini karena ini foto 2 dimensi, jadi tidak nampak. Ada di atas paru-paru ini yang disebut dengan pleura viral, ya. Nah, kemudian pleura luar atau parietal yang di luarnya inilah. Nah, antara parietal ini dengan visceral di atas paru-paru itu disebut rongga pleural yang terisi oleh cairan pleuralnya ya. Jadi ada kalau yang aslinya gambar asli itu 3 dimensi akan nampak lapisan tipis di atas paru-paru kita, itu yang disebut dengan visceral ya. Kemudian di bawahnya ini yang disebut parietal. Antara ini dengan yang di atas penutup paru-paru itu disebut dengan rongga pleural ya, yang ada terdapat atau terisi oleh lapisan pleuralnya ya. Nah, bagaimana patofisiologisnya dari penyakit yang tadi diterangkan? Nah, kita menuju ke patofisiologinya. Kita menuju melihat gejala apa yang menyebabkannya, kemudian apa efeknya pada sistem tubuh kita. Oke. Nah, patofisiologi hematoraks. Ini didasari adanya gangguan pada struktur intrafleuranya, jadi antara pleuranya, ya. Jadi rongga pleuranya maksudnya, ya. Jadi dia adanya gangguan pada intrafleura maupun extrafleura. Intrafleura itu berarti yang di dalam ya, maaf, di dalam, kalau ekstra itu di luar. Berarti akan mengakibatkan terjadinya hemotoraks, ya. Nah, keparahan penyakit hemotoraks ini bergantung pada lokasi cedera dan banyaknya darah yang ada di pleura tersebut. Nah, bagaimana respon cepat untuk hemotoraks ini? Kita bisa melihat dari dua sisi bagaimana respon hemodinamiknya, ya, hemodinamik artinya apa? Pergerakan darahnya. Nah, biasanya dokter melihat bagaimana pergerakan darahnya yang terjadi. Kalau lambat, maka akan dokter bisa memperkirakan ada yang terjadi di pleura seseorang. Ya, kemudian bagaimana pernapasannya, ritme pernapasan pasien itu apa atau tidak. Jika tidak teratur, dilihat lagi volumenya apakah sama jumlah per menitnya, normal atau tidak. Nah, kalau tidak normal maka dilihatlah bagian floranya. Mungkin akan ada terjadi sesuatu di bagian tersebut. Ya. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan ya. Nah, kita lewati saja. Sudah ya. Oke. Apa yang tidak dijelaskan tadi, ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke materi yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Nah, sekarang kita menuju ke materi yang baru. Sebentar ya. Materi baru.
Sudah. Jadi materi yang pertama sudah selesai. Oke, materi sampai Jumat, Bu. Sampai jam 11.30. Ya. Sudah
Masih ada mahasiswa? Masih. Oke. Ya, maaf. Kemudian kita lanjutkan dulu dengan gangguan darah tadi itu sudah selesai. Jadi saya masuk ke materi yang ada kaitannya dengan sistem imun ya, karena ada kaitan dengan darah, yaitu tentang inflamasi ya. Nah, tetapi sebelum saya mempelajari memberikan inflamasi, saya jelaskan dulu tentang sistem imun ya, supaya terkait kalian bisa mengerti basicnya ya. Oke. Kemudian ini mudah tidak hang ya. Materinya sangat banyak dan sangat berkaitan-kaitan, tetapi karena ini sebagai pengantar saja, jadi saya hanya menyampaikan beberapa slide ya, supaya kalian bisa mengerti proses inflamasi. Oke, nah sekarang apa tujuan mata kuliah ini? Itu untuk mengetahui definisi apa pengaruh dari sistem imun itu sendiri, kemudian apa fungsinya, kemudian bagaimana jenis dan gangguan yang apabila terjadi gangguan pada sistem imun, apakah ada kaitannya dengan sirkulasi pada tubuh, sistem pada tubuh kita. Itu jelas ada, tetapi kita harus tahu apa sebenarnya jenis-jenis yang terganggu tersebut ya pada materi ini. Nah, definisi imunitas, nah, kita lihat pengertiannya dulu ya. Apa sih sebenarnya pengertian imunitas itu? Imun, dari kata imun itu adalah sistem perlindungan atau pembentengan tubuh terhadap sesuatu barang asing yang masuk ke dalam kita. Jadi bagian yang masuk langsung direspon oleh tubuh kita. Ya, ini kan sistem imunitas ya. Kemudian biasanya barang-barang asing yang masuk itu bisa berupa mikroorganisme karena ukurannya kecil, maka dia bisa masuk saja di dalam tubuh kita lewat kulit atau lewat luka yang lebar, luka pada kulit kita, dia bisa menembus jaringan ke dalamnya karena ada peluang ya, ada pintu yang terbuka sehingga dia bisa masuk. Atau si mikroorganisme ini bisa masuk lewat hirupan udara, seperti kita menghirup udara, di situ dia bisa ikut bersama udara, ya karena kecil ukurannya, bisa masuk lewat hidung, bisa masuk lewat pada mulut kita, berarti atau berbicara sekarang seperti ini bisa saja terjadi. Ya, kemudian benda asing itu bisa pun dari dalam tubuh kita sendiri, yaitu dari sel kanker. Nah, sel kanker itu dikatakan sebagai benda asing karena dia bisa merusak atau dikenali oleh sistem imun kita, ya, sehingga dia bisa dimatikan oleh sistem imun. Nah, pada saat sistem imun mengenal sel kanker ini yang dalam tubuh kita sendiri, itu menyebabkan semua produk-produk sistem imun keluar. Dan ini akan merusak tubuh atau jaringan atau organ yang ada di sekitarnya. Itu merusak diri sendiri maksudnya ya. Jadi ini yang bahaya sebenarnya dalam tubuh kita yang terjadi kalau sel kanker itu berkeliaran atau bermetastasis kemana-mana, itu menyebabkan autoimun pada tubuh seseorang. Nah, sistem kekebalan tubuh itu bisa lemah. Jika dia lemah, maka semua barang-barang asing atau antigen yang masuk dalam tubuh itu dengan mudahnya masuk ke dalam, bisa menyebabkan penyakit apapun. Nah, apa fungsi sistem imun sudah tahu tadi ya, bahwa dia sistem imun kita itu membantu untuk melindungi dari benda-benda asing atau antigen ya. Kemudian menghilangkan sel atau jaringan yang rusak atau yang sudah mati, dihilangkan sehingga dia dihancurkan
ya, dimasukkan ke dalam limpa, diproses oleh sel, kemudian dikeluarkan lewat keringat atau feses atau urin, ya. Itu prosesnya di dalam sistem kita. Nah, kemudian juga sistem imun ini berfungsi untuk mengenali dan menghilangkan sel yang tidak normal, seperti tadi sel kanker. Tetapi pada saat sel kanker dimatikan, akan dihilangkan, itu menyebabkan semua produk sel imun akan keluar hanya untuk sebuah sel kanker. Nah, ini produk imun keluar, nah ini yang bisa menyebabkan terjadinya efek yang lain, ya. Kalian pernah dengar sitokin, badai sitokin pada penyakit COVID-19? Hanya suatu virus sistem imun kita menyebabkan kerusakan pada jaringan yang lain. Ini yang banyak menyebabkan kematian pada pasien penderita COVID-19 karena adanya badai sitokin. Nah, ini yang terjadi di dalam tubuh, ya. Kalau semua produk sistem imun keluar, ya. Nah, jenis sistem imunitas itu terbagi atas sistem imunitas non-spesifik. Ya, sistem imunitas non-spesifik itu artinya apa? Artinya bahwa sistem perlindungan itu sudah dilengkapi, difasilitasi oleh Allah, oleh pencipta kita selama waktu kita lahir. Mulai kita lahir itu sudah bawa sistem imun ini, ya makanya disebut sebagai sistem imunitas natural, bawaan saat kita diciptakan oleh pencipta kita, ya, pada saat kita berada di kandungan. Kemudian jenis imunitas ini merupakan pertahanan tubuh yang terdepan dalam melawan mikroorganisme, ya. Kemudian imunitas non-spesifik ini juga ditujukan pada mikroorganisme tertentu. Jadi dia tidak umum pada semua antigen, ya. Jadi cuma pada antigen tertentu. Oke, sorry, terbalik. Maksud saya kalau dia non-spesifik berarti dia ditujukan pada semua antigen, semua mikroorganisme yang masuk dia bisa bisa menangkapnya. Dia tidak pandang bulu. Tetapi kalau dia spesifik, maka dia hanya memilih antigen yang masuk ke dalam tubuh. Kalau cocok dengan receptornya, maka dia matikan. Kalau tidak cocok, dia abaikan. Itu bedanya spesifik dan non-spesifik. Ya, paham ya? Tadi saya ada kesalahan ngomong tadi, jadi saya sudah perbaiki. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kemudian kita lanjut. Jenis dari sistem imunitas, ya, berbagai macam jenis sistem imunitas itu untuk imunitas non-spesifik tadi ada pertahanan fisik mekanik. Pertahanan fisik mekanik ini contohnya adalah kulit, ya, melindungi terhadap infeksi dari luar, ya. Kemudian ada selaput lendir. Nah, selaput lendir ini berperan menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk dalam tubuh. Ya, kemudian ada bulu getar atau yang disebut dengan silia. Nah, ini biasanya sudah difasilitasi kita, setiap makhluk hidup yang diciptakan itu sudah ada bulu getar di masing-masing di bagian-bagian tertentu. Misalnya hidung. Hidung kita itu kan ada bulu-bulunya kan. Nah, itu yang berfungsi sebagai sistem imun alami. Nah, dia itu kalau ada barang asing masuk di hidung, itu tiba-tiba kita bersin, ya, bersin karena terganggu bulu-bulu yang ada di hidung tersebut karena melengket kan, debu-debu itu kemudian dikeluarkan lewat bersin, ya. Nah, kemudian ada tindakan mekanis. Nah, tindakan mekanis seperti tadi yang saya contohkan bersin. Jadi begitu antigen atau partikel-partikel yang dianggap sebagai benda asing masuk ke dalam tubuh melewati alat pernapasan seperti hidung, dia pasti melekat pada bulu-bulu halus pada hidung kita.
Nah, itu melekatnya tidak begitu saja. Begitu melekat, ada respon yang terjadi pada sistem perbuluan tersebut, ada respon yang ditransfer dengan cepat ke sistem persarafan, ya. Nah, oleh sistem persarafan menerimanya sebagai respon cepat, kemudian dikeluarkanlah perintah untuk bersin. Maka bersinlah orang di mana ada partikel yang melekat pada bulu hidungnya. Nah, kemudian keluarlah antigen tersebut atau keluarlah benda asing yang melekat antigen lewat yang mana. Nah, itu ada semua. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau tidur semua ya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Silakan. Yang tadi kan udah jelasin yang tentang badai sitokin. Iya. Boleh dijelasin ulang nggak, Bu, badai sitokin itu seperti apa? Itu yang kemarin di COVID kan ya, Bu, ya, yang badai sitokin. Jadi yang badai sitokin itu terjadi pada saat ada antigen. Ini yang secara umum, secara besarnya saja ya, secara garis besarnya saya terangkan karena untuk menjelaskan ke molekulernya itu di tingkat S2. Nah, itu sangat rumit kalau dijelaskan pada kalian, nanti kalian malah bingung ya. Jadi secara umum badai sitokin itu, tahulah kalau sitokin itu adalah produk dari sistem imun kita yang dikeluarkan oleh makrofag. Ya, makrofag itu merupakan sel darah putih yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, pada saat ada antigen atau benda asing yang masuk, baik berupa virus, misalnya COVID-19 atau apa sajalah ya yang bisa menyebabkan terstimulasinya atau terangsangnya sistem imun mengeluarkan produknya. Nah, salah satu produk yang dikeluarkan adalah sitokin. Nah, sitokin ini pada saat keluar karena perintah dari sistem tubuh kita bahwa ada musuh di depannya gitu ya, yang harus dimatikan dengan saat gen sebagai musuh itu diserang oleh sitokin, maka antigen tersebut hancur ya, hancur atau lisis atau melebur hilang atau apalah ya, dan setelah itu leburannya atau kepingannya dikirim ke lisosim, suatu bagian sel yang memang fungsinya untuk menghancurkan. Nah, pada saat itu masih ada yang terangsang pada saat terjadinya kematian itu, ada bagian tertentu yang terangsang dengan adanya produk ini, sehingga muncul keluar ya setelah terjadinya penghancuran terhadap antigen. Nah, keluarnya terlambat, sedikit berapa menit saja telat, tetapi memancing untuk keluar lagi sitokin ini, sehingga keluarnya lebih banyak dibanding pada produksi awalnya. Jadi banyaknya itu dan berentetan sehingga disebut badai ya, artinya berentetan keluarnya dan banyak. Nah, ini yang secara umumnya saja. Kalau secara molekulernya banyak istilah-istilah nanti yang kalian tidak bisa mengerti ya. Seperti itu gambarannya, Mbak. Nah, sudah ya. Kemudian kita lanjut pertahanan fisik. Contohnya bersin. Nah, itu adalah sistem imun secara fisika, ya, fisika artinya secara bukan fisika, mekanik, ya, secara mekanik. Jadi pengeluaran benda asing dari tubuh kita secara mekanik dipaksa keluar. Nah, pemaksaannya itu berupa bersin atau batuk. Kemudian secara
Makanya kalau kita minum atau anak kita, bayi kita diberikan ASI, dibandingkan dengan bayi yang lain, tentu anak kita yang asinya yang diberikan lancar itu lebih bagus sistem imunnya dibandingkan dengan bayi yang hanya diberi susu formula. Apa? Buktinya pertama, lihat bayi yang diberikan susu formula lebih banyak gemuknya dibanding dengan gerakannya. Nah, itu salah satu contoh kasat matanya ya. Kalau kita lihat secara mata kita, tetapi di dalam tubuh mereka itu kalau kita lihat secara molekuler itu akan menjawab mengapa air susu ibu lebih baik dibanding dengan susu formula ya. Oke. Itu satu contoh pertahanan biokimia. Oke. Nah, kemudian pertahanan secara humoral. Humoral ada lagi. Nah, contohnya adalah komplement. Nah, komplement ini berperan dalam mengaktifkan fagosit. Nah, fagosit itu apa? Yang tadi makrofag. Salah satunya adalah makrofag yang mengeluarkan sitokin. Ya. Nah, makrofag ini berfungsi sebagai pemakan atau menghancurkan, makanya disebut sebagai kelompok fagosit. Nah, pada saat komplement ini mengeluarkan signal karena adanya benda asing yang masuk dalam tubuh, maka komplement ini mengeluarkan suatu signal ya, signal yang berupa humoral. Nah, humoral signal ini terbaca oleh makrofag dan sel-sel fagosit yang lain seperti neutrofil terbaca, tergetar begitu ya. Maksudnya kalau signal ya, kalau dalam tubuh kita mungkin signalnya diantar oleh suatu zat. Nah, mereka langsung terstimulasi, terangsang untuk keluar dari pembuluh darah untuk menuju ke tempat di mana signal itu dimunculkan. Nah, datanglah mereka di situ untuk menghancurkan benda asing yang diperintahkan kepada mereka, ya. Nah, itu yang disebut dengan humoral. Jadi dikeluarkan suatu zat yang bisa menjadi signal untuk zat-zat imun tubuh muncul, ya, keluar dari tempatnya supaya bisa menghancurkan bakteri atau zat antigen benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, itu ya, paham ya? Nah, saya bisa melihatkan contohnya. Nah, setelah komplement tadi ada interferon. Nah, interferon ini juga merupakan humoral, ya. Dia menginduksi sel-sel sekitar jaringan atau sekitar organ benda asing. Benda asing itu bisa mikroorganisme, di sini saya singkat MO. Jadi MO ini mikroorganisme. Sehingga menjadi resisten terhadap mikroorganisme tersebut. Jadi begini ceritanya. Mana tadi? Nah, ceritanya begini. Pada saat sel-sel terinduksi ya oleh interferon, kemudian sel itu akan menjadi resisten, ya, resisten terhadap mikroorganisme. Nah, pada saat dia resisten, maka dia tidak diserang, tidak bisa masuk apa ya namanya? Pada waktu dia resistennya, dia tahan terhadap mikroorganisme itu berarti dia tidak terserang oleh mikroorganisme tersebut, ya. Nah, selain dia menginduksi sel-sel yang resisten, interferon juga ini mengaktifkan sel pembuluh alami, ya, disebut sel natural killer atau sel NK. Nah, kalau di molekuler kita selalu menggunakan istilah sel NK. Orang sudah mengerti ya, kalau itu sel NK natural pembunuh alami, ya. Nah, sel NK ini mudah mengenal sel yang terinfeksi, tahu, kemudian dia langsung mematikannya, ya, supaya tidak berkembang, gitu ya. Sudah. Nah, sekarang ini contoh yang kita lihat pada gambar.
Misalnya sel killernya ini, ya, sel killernya, sel pembunuhnya, sel NK-nya, ya. Kemudian dia mematikan sel target ini yang sudah terinfeksi virus. Dia menuju ke sini, kemudian dia ada kontak permukaan antara sel NK yang warna biru dengan sel target yang warna pink, ya. Kemudian begitu kontak, otomatis mengeluarkan humoralnya, senyawa-senyawa pada sel NK-nya yang mematikan sel target ini, sehingga sel targetnya itu sel yang menjadi target, artinya sel yang sudah terinfeksi virus atau mikroorganisme lain bisa mengericut kemudian mati, ya. Begitu cara pematian di dalam sistem tubuh kita, ya. Kemudian ada pertahanan seluler. Nah, pertahanan seluler itu contohnya fagosit. Nah, fagosit ini tadi yang saya sudah contohkan adalah makrofag, ya. Makrofag. Kemudian selain dari makrofag ada monosit, neutrofil, ya. Ini adalah fagosit. Sel-sel fagosit itu sel-sel pemakan benda-benda asing yang diperintahkan untuk dimatikan, maksudnya, ya. Nah, ini biasanya sel-sel fagosit ini tugasnya dengan berbeda-beda tingkah laku mereka, ya, tergantung kalau misalnya kemotaksis. Adanya kemotaksis, gerakan fagosit ini caranya mendekati bakteri. Dia langsung mendekati bakteri. Gerakannya itu langsung mendekati bakterinya, langsung mendekati benda asingnya, yaitu kemotaksis. Kemudian ada cara menangkap. Jadi cara menangkap itu dia asing yang masuk dalam tubuh, dikelilingnya, kemudian ditangkapnya, dijulurkannya. Nah, menelan ini disebut dengan fagosit. Prosesnya disebut fagositosis. Jadi proses penelanannya disebut fagositosis. Nah, setelah ditelan kemudian dibunuh, ya. Tingkatan yang paling adalah membunuh, ya. Jadi sel-sel fagosit ini bisa membunuh bakteri secara langsung. Contohnya adalah bakteri yang ada di sebentar, ya, yang tiba-tiba langsung mati gitu, tidak ada proses penangkapan, tidak ada proses mengelilingi, langsung membunuh. Itu ada tahapan, ada contohnya, tetapi saya nanti kita lihat di mekanisme berikutnya, ya. Nah, kita lanjut. Ini prosedur tadi apa yang dijelaskan. Ini ya, dia mengelilingi antigen atau benda asing, dalam hal ini bakteri. Kemudian dia telan. Dia telan seperti ini, ya. Oke. Nah, pertahanan selanjutnya yang terakhir adalah pertahanan, masih sama, ya. Yang terakhir adalah sel NK. Sel ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya adalah sel killer, pembunuh. Sel pembunuh yang merupakan sel yang diaktifkan oleh interferon, ya. Nah, sekarang dia masuk juga sebagai pertahanan sel. Sel NK ini virus. Jadi dia menghancurkan sel kita, ya. Dia tidak menghancurkan virusnya secara langsung, tetapi dia menghancurkan sel yang terserang, ya. Jadi sel-sel yang sudah terserang virus atau bakteri itu dihancurkan oleh sel NK-nya. Nah, kemudian selain sel-sel yang terinfeksi, juga sel-sel yang baru, ya, yang bunuh, ya, seperti sel-sel metasis dari sel kanker itu bisa memancing sel NK itu muncul, terproduksi. Nah, ini bahaya
kalau produksi NK lebih banyak itu bahaya buat kita, sama dengan badai sitokin. Jadi ini juga kalau dia produksinya banyak akan mematikan semua sel-sel yang sehat-sehat. Nah, itu efeknya ke tubuh kita, ya. Ya, tubuh kita bisa jadi lumpuh seketika karena tidak ada lagi pertahanan dalam tubuh kita untuk menopang sel misalnya yang diserang tulang. Nah, itu bisa bahaya padahal masih sehat misalnya, menyebabkan tubuh kita, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada respon imun. Nah, ini contoh yang paling bisa melekat, yang kalian pahami, bisa melekat di dalam otak kalian walaupun penyampaiannya sangat cepat dan sangat singkat. Mudah saya masuk ke contohnya. Kita lihat dulu sebelum masuk ke mekanismenya, maksud saya kita lihat dulu apa sih itu inflamasi. Nah, inflamasi itu adalah peradangan, sama dengan peradangan. Peradangan efeknya apa? Panas tinggi. Nah, itu inflamasi, ya. Nah, sebenarnya apabila kita mengalami panas, tubuh kita mengalami panas, temperatur tinggi, itu berarti bukan artinya bahwa tubuh kita mengalami proses penyembuhan, ya, sebenarnya seperti itu. Tetapi awal-awalnya memang disebabkan oleh kenapa ada muncul inflamasi, karena adanya barang asing yang masuk dalam tubuh kita yang perlu dihancurkan. Nah, proses penghancurannya itu oleh sistem imun menyebabkan efek panas. Panas itu berarti adanya sesuatu peradangan di dalamnya. Nah, ini adalah proses penyembuhan menuju sembuh, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mekanismenya. Nah, contohnya ini, tangan kita. Tangan kita tertusuk duri, ya, duri. Tertusuk duri, kemudian meninggalkan jejak. Jejaknya lubang kan? Nah, lubang di kulit ini. Tetapi ingat, tusuk tadi itu tidak steril tentunya, karena dihinggapi oleh mikroorganisme. Kita tidak tahu jenis mikroorganisme apa yang ada, yang terhinggap di duri tersebut. Ikut sama dengan duri dan meninggalkan jejak di dalam. Paham ya maksud saya? Nah, meninggalkan jejak. Nah, kita lihat proses berikutnya. Apa yang saya katakan bahwa pada saat duri masuk, meninggalkan jejaknya berupa mikroorganisme yang ikut melekat dengan duri tadi. Walaupun durinya dicabut, ya, durinya dicabut oleh orang itu yang tertusuk tadi, tetapi tertinggal, ya. Ada yang tertinggal yaitu bakteri misalnya, nggih. Bakteri misalnya yang tertinggal. Nah, bakteri bukan cuma bakteri toh, dia punya juga bagian-bagian, ada menyebabkan dia bisa jalan, namanya, ada yang menyebabkan dia bisa terlindungi dari suhu panas, itu namanya kapsid. Nah, itu semua keluar pada saat bakteri ini pindah tempat, dia itu mengeluarkan benda-benda di dalamnya, ya, dia mengeluarkan bagian-bagian tubuhnya, misalnya mengeluarkan endotoksinnya. Nah, endotoksin ini adalah benda asing dalam tubuh manusia, ya. Dia dikenal sebagai benda asing. Bakterinya pun juga dikenal sebagai benda asing, ya. Nah, pada saat benda asing ini dikenali oleh tubuh kita, sistem imun kita yang disebut dengan sel mas, ini namanya sel mas, ya. Jadi yang pertama kali mengenal adanya benda asing masuk dalam tubuh kita itu adalah sel mas. Nah, dia berada di luar dari pembuluh darah. Dia yang beredar di luar pembuluh darah. Sehingga dia mudah mengenal benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dikenalilah dia kenalilah si endotoksin ini, dikenalilah bakteri ini. Oh, ada benda asing yang masuk.
Nah, pada saat dia mengenal ada benda asing di dalam tubuh kita, tetapi benda asing yang masuk dari luar, maka sel mas ini mengeluarkan produk yang berupa histamin. Ya. Nah, histamin, selain histamin dia mengeluarkan prostaglandin. Nah, dua produk ini menyebabkan rangsang pembuluh darah menjadi lebar, ya, berkontraksi, kemudian dilatasi, dia pokoknya melebar lah, ya. Nah, setelah dia melebar, menyebabkan pori-pori besar. Nah, tentu besar pori-pori, pembuluh darah itu sudah melebar. Kalau dia tidak melebar seperti ini, pori-pori tidak lebar, pori-pori tidak ini padat. Tapi kalau terjadi vasodilatasi, pori-pori pembuluh darah melebar. Nah, saat dia melebar, keluarlah darah dari pembuluh. Nah, keluar dari pembuluh darah menuju pembuluh darah intestinal, gitu ya. Rongga bagian antara pembuluh darah dan jaringan lain, ya. Nah, dia keluar. Nah, darah keluar lewat pori-pori yang membesar ini. Nah, saat dia keluar, itu pasti terjadi pembengkakan di sini, ya. Terjadi pembengkakan, dan pembengkakan itu menyebabkan terhimpitnya saraf-saraf yang ada di antara pembuluh-pembuluh darah, ya. Nah, saraf-saraf ada di pembuluh darah itu himpit pembesaran pembuluh darah sehingga menyebabkan rasa sakit, ya, sakit. Makanya kalau orang tertusuk duri atau apa, tiba-tiba otomatis sakit rasanya karena proses ini yang terjadi di dalam proses penyembuhan luka tersebut, ya. Nah, pada waktu terjadi rasa sakit karena terhimpitnya pembuluh darah, maka di sisi lain di sini terjadi warna yang berbeda, terjadi warna yang lebih merah dan terasa panas. Nah, sehingga orang yang luka itu rasa panas pada lokasi di mana terjadinya luka. Kemudian merah dengan warna di sekitar kulit yang lain, ya. Nah, kemudian proses yang terjadi bersamaan dengan vasodilatasi ini adalah keluarnya neutrofil dan monosit. Nah, monosit pada saat berada di luar pembuluh darah namanya makrofag, ya. Nah, dia keluar. Ini anggaplah sudah melebar ini semua juga, ya, sudah melebar sehingga pori-porinya renggang seperti ini. Sehingga neutrofil keluar, monosit keluar menjadi makrofag, ini bentuk makrofag. Nah, makrofag sudah di luar, neutrofil juga sudah keluar. Nah, dia akan menuju ke barang asing yang masuk ini berupa bakteri yang diberikan signal oleh komplement tadi, ya. Komplement memberikan signal dia melekat pada bakteri ini, tetapi dia tidak bisa mematikannya. Nah, untuk mematikannya, dia memberikan signal pada makrofag dan neutrofil berupa kemotaksis, ya, kemotaksis. Ya, diberikan signal kepada mereka, kemudian mereka datang, ya, datanglah mereka untuk membunuh, memakan, memfagositosis si bakteri ini. Ini sudah datang di sini dia, ya. Nah, selain itu, kalau si ini sudah memakan bakteri, ini sudah memakannya, maka akan muncul produk yang disebut dengan nanah. Nanah, biasanya luka itu diiringi dengan nanah, kan? Itu adalah proses perbaikan luka tersebut akibat barang asing yang masuk tadi dibersihkan oleh si neutrofil. Produknya adalah nanah ini. Makanya nanah itu biasanya berbau busuk karena dari perseteruan dua makhluk ini, makhluk juga kan karena hidup, ya.
Jadi bakteri yang sudah mati yang dimakan oleh neutrofil. Ya. Nah, selain itu makrofagnya sendiri ya mengeluarkan produknya yang berupa interleukin dan TNF alfa. Nah, ini yang saya khawatirkan kalian tidak akan mengerti atau pusing dengan istilah-istilah molekuler ini. Jadi interleukin adalah produk dari makrofag. Kemudian TNF alfa itu singkatan dari tumor necrosis faktor alfa. Ini adalah produk dari makrofag. Nah, pada saat makrofagnya sudah keluar, dia minta bantuan, dia mengeluarkan produknya berupa 2 tipe ini, dan ini akan mengirim signal ke sistem persarafan kita untuk meningkatkan temperatur, ya, sehingga terjadilah demam. Nah, dengan adanya produk makrofag ini, maka ada signal mengeluarkan temperatur tinggi, sehingga tubuh mengalami demam, ya. Nah, jadi demam ini muncul pada saat fagosit ini sudah memakan si bakteri. Artinya apa? Demam itu sebagai proses penyembuhan, ya, proses penyembuhan terhadap bakteri yang sudah dimatikan, ya. Jadi iringannya adalah, ikutannya adalah demam yang terjadi, peradangan. Nah, begitu setelah demam meningkat, juga si produk makrofag ini menstimulasi atau merangsang bone marrow sum tulang belakang kita ini untuk menghasilkan leukosit yang lebih banyak, ya. Leukosit itu berupa apa? Neutrofil dan monosit. Jadi diproduksi di bone marrow kita, di tulang belakang kita. Jadi tulang belakang itu berfungsi untuk memproduksi sel-sel darah putih sebagai sistem imun, ya. Nah, jadi diproduksi, diperbanyak, kemudian berfungsi kalau misalnya ini bakterinya dan organ-organ yang lain, bakteri dan komponen-komponen yang lainnya tidak bisa teratasi dengan baik pada tahap pertama, maka ini akan muncul pada tahap berikutnya, gitu ya. Nah, begitu proses penyembuhan suatu luka akibat kerja sistem imun di dalam tubuh kita. Ya, jadi satu bakteri saja satu duri yang masuk dalam tubuh kita ternyata menyebabkan rentetan prosedur yang besar seperti ini, ya. Jadi marilah kita jaga tubuh kita supaya tidak terikut benda-benda asing di dalam tubuh. Misalnya kena apa atau apa, itu pasti terikut sesuatu di dalam tubuh kita. Ini efeknya bisa dibayangkan, begini rumitnya sistem yang hanya menghancurkan satu bakteri saja. Apalagi kalau banyak mikroorganisme yang masuk, itu lebih banyak lagi, lebih besar lagi prosedurnya, ya. Nah, sampai di sini selesailah materi kedua. Ada pertanyaan enggak? Ya, bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya Dian Ratnasari. Iya. Bertanya. Ya. Iya. Kalau misalkan penyakit autoimun itu bisa sembuhnya karena apa ya, Bu? Nah, autoimun itu bisa sembuh dengan kita menjaga pola hidup kita, ya. Salah satunya adalah ya istirahat. Itu merupakan juga suatu terapi untuk autoimun kita. Kedua, makanan-makanan yang memang cocok untuk bisa mendukung imun kita tidak terjadi suatu gangguan seperti autoimun itu, ya. Jadi makanan gizi yang harus kita jaga, ya, pola hidup. Yang menjadi suatu asupan gizi yang masuk adalah zat-zat yang dari tanaman-tanaman, ya, misalnya yang mengandung zat yang bisa menetralisir, gitu ya. Ya, silakan. Berarti yang bisa nyembuhinnya diri kita sendiri ya, Bu? Iya, kita sendiri bisa mengatasinya.
Karena kita yang punya tubuh, artinya kita tahu pada saat kapan tubuh kita itu mengalami sakit. Sebenarnya kita bisa baca, cuma karena kita orangnya sibuk, misalnya tidak peduli dengan tubuh kita, maka sakit yang tadi disignalkan oleh tubuh bisa menyebabkan parah. Parahnya itu akan muncul dalam berbagai hal, misalnya dalam bentuk tumor, kanker, itu akan muncul. Nanti pada saat separah itu baru kita sadar ternyata kita sakit, ya. Tapi sebenarnya Allah sudah memberikan signal ke kita kapan kita harus menyembuhkan diri kita tanpa harus ke dokter, ya. Itu yang baiknya. Jadi coba pelihara sensitivitas kita terhadap tubuh kita supaya kita lebih sehat, tidak perlu ke dokter, tidak perlu memakan obat-obat kimia. Kita sendiri bisa menyembuhkan dengan cara memakan tumbuh-tumbuhan yang ada memang penuh dengan zat-zat antibiotik, zat-zat anti diabetik misalnya, atau zat-zat anti sel, anti kanker, antioksidan, itu banyak semua di dalam tanaman-tanaman yang kita makan. Ya. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Kita sampai jam 11.30 ya, karena ada yang sholat, ada laki-laki kan? Ada yang sholat Jumat kan? Ya, ada ya, kita hormati kita sebagai emansipasi terhadap laki-laki ya. Oke, Kan. 1 menit lagi berarti. Ya silakan kalau ada yang bertanya, kita jawab secepatnya. Silakan yang tadi bilang saya mana? Saya, Bu, Ya, Randy Lestari. Iya. Tadi kan dijelaskan tentang bagaimana reaksi alamnya ya dari dalam tubuh dalam penanganan inflamasi yang terjadi. Untuk insulin sendiri, Bu, peran dalam tubuh luka-luka itu seperti apa ya, Bu? Karena kan ada 2 kategori kan, misalkan yang terkena diabetes dan yang nggak terkena diabetes. Kenapa berbeda? Gitu. Bisa dijelaskan? Jadi saya terangkan secara umum saja ya, tidak spesifik karena nanti lebih membingungkan kalau ada istilah-istilah yang muncul ya. Jadi seperti gini, insulin itu memang diproduksi dalam tubuh kita ya. Cuma ada yang berlebihan, ada yang normal ya. Nah, yang berlebihan itu yang bahaya. Ya, itu makanya di dalam Al-Qur'an itu bagi yang Islam itu pasti sudah tahu, yang rajin membaca Al-Qur'an tentunya, yang tidak rajin ya tidak tahu ya. Bagaimana kita harus tahu Allah pencipta kita membuat pedoman hidup yang berupa Al-Qur'an. Nah, kalau kita baca tiap hari dan kita pahami, kita akan tahu mengerti tubuh kita gitu ya. Menyembuhkan diri kita. Nah, salah satunya adalah dilarang berlebih-lebihan. Nah, kalau kita berlebih-lebihan maka efeknya penyakit, efeknya fatal ya. Nah, netralisis oleh insulin ini. Saat dia diproduksi insulin ini berlebihan, dia akan menyebabkan resisten terhadap gula. Resisten ini artinya begitu banyak gula yang masuk, dia tidak apa. Kalau terjadi tidak ada netralitas gula, maka gula bisa merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Makanya kalau mau melihat orang sehat itu, dia biasanya meminum teh tanpa gula, ya, kopi tanpa gula. Ya, bisa ada gula tetapi sedikit, karena gula sebenarnya punya untuk meningkatkan energi. Tetapi dalam tubuh kita sudah ada insulin yang bisa mengatur gula tersebut. Kapan gula itu dibutuhkan untuk energi, itu kerja insulin. Ya, kapan gula tidak dibutuhkan, kerja insulin. Aktif sekali kerjanya, fungsinya banyak. Hanya untuk memblokir gula-gula yang lewat pencernaan tubuh kita atau mengeluarkan gula dari tubuh kita yang akan digunakan untuk energi ATP kita, untuk mitokondria kita ya. Jadi kalau insulinnya
kebanyakan, maka akan terjadi sesuatu yang terjadi di dalam tubuh. Semua makanan yang tadi sudah dibatasi, sudah dinetralisir gulanya, maka dia mengambil sel yang lain, ya. Nah, itu yang jadi parah. Kemudian kedua, dia kalau rusak, insulin ini bisa rusak, ya. Insulin makanya kadang-kadang kalau dia rusak itu dia tidak berfungsi dengan baik. Sehingga semua makanan yang masuk yang mengandung, pasti semua makanan yang kita makan itu mengandung glukosa. Glukosa itulah yang diubah menjadi gula untuk produksi ATP oleh insulinnya. Nah, kalau insulinnya rusak, siapa yang mau mengubah gula itu? Siapa yang mau mengubah glukosa itu? Nah, bertumpuklah glukosa di dalam tubuh yang bisa merusak semua sel-sel karena kelebihan glukosa. Ya, itu secara umum saja. Adapun secara spesifiknya nanti bisa dipelajari di molekul insulin dan molekuler tentang glukosa, bagaimana menjadi gula dan diterima oleh insulin dijadikan apa, seperti itu ya. Itu ada khusus untuk metabolom namanya ya, ada pelajaran khusus untuk ini. Oke, ada pertanyaan kita batasi karena sudah jam 11.04. Yang laki-laki perlu untuk Oke. Nanti kita ketemu di pekan depan, hari Jumat di jam 12. Ikuti waktu nanya ya, jam 12 berapa kita masuk? Jam 12.30 apa jam 12.00 ya? Nah, nanti dilihat nanti kita tanya ke Mbak adminnya, ya Mbak Riri. Karena ini dimajukan, ada kegiatan setelah Jumat itu ada kegiatan kami, jadi dimajukan di jam 10. Nanti di pekan depan kembali ke jam normalnya, sesuai schedule. Oke. Absensinya gimana? Apakah Mas Jidan monitor terhadap teman-temannya yang hadir? Nggih, Bu, memonitor. Oke. Bisa kirim ke saya absennya nanti ya, kalau setelah Jumat ya. Nggih, Bu. Ya, kalau gitu saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama semuanya. Saya izin live ya. Iya, Bu.